Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah rice cooker yang katanya rusak. Aku nggak tahu rusaknya apa. Aku lupa tadi dikasih tahu. Ayo kita cek bareng-bareng dan kita perbaiki. Nah, gimana caranya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Rice cooker ini mereknya adalah Cosmos dengan tipe CRJ 9368. Langsung aja ya, kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Bentar, jangan deh, karena aku inget katanya sih dia terbakar gitu, katanya terbakar. Jadi kalau dia terbakar nggak usah langsung kita colokin ke arus listrik 220 volt, bahaya. Jadi kita bongkar aja langsung. Kita butuh sebuah obeng plus panjang besar seperti ini. Langsung aja kita buka skrup yang ada di sini. Ini ada satu buah skrup di bagian bawah. Kita lepas. Terus coba langsung kita tarik, bisa dibuka langsung apa enggak? Kayaknya sih nggak bisa dibuka langsung, jadi harus dicongkel. Karena skrupnya cuma satu, terus nggak bisa dibuka, berarti teknik bukanya adalah dicongkel. Aku butuh obeng min seperti ini. Kita congkel di bagian sini, di bagian sini, sini. Mana ya? Mana aja deh yang kira-kira bisa dibuat nyongkel. Caranya kayak gini ya. Tuh, perlahan dia terbuka kan. Tuh, gampang kan ngebukanya. Ini dia, katanya terbakar. Coba kita perhatikan dari dekat. Kira-kira ada bagian yang rusak apa enggak? Aku melihat di sini ada semacam kotoran. Coba kotorannya kita ambil dulu. Dan semacam bekas gosong. Ini sih bekas air sama bekas nasi kayaknya, bekas air tajin kayaknya. Ambil lagi satu buah. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah. Karena ini kasusnya terbakar, jadi coba langsung kita cek pakai avometer digital. Kira-kira thermal fuse-nya putus apa enggak. Sebelum itu coba kita bersihin dulu sampah-sampah yang ada di dalam. Oke lah, anggaplah ini udah bersih. Ini ada thermal fuse. Kita ambil avometer digital. Terus kita pasang probe-nya. Yang hitam ada di kom, yang merah ada di tengah sini. Kita arahkan ke dioda seperti ini. Terus kita ukur thermal fuse-nya di kabel warna merah ini. Kabel warna merah ini nyambung ke salah satu kabel steker. Harusnya kalau kita ukur ujung thermal fuse ke salah satu kabel steker, dia nyambung tanpa hambatan. Coba kita tes ya di sini. Bukan ini. Dan ternyata yang ini nih. Thermal fuse-nya masih nyambung loh. Ternyata thermal fuse-nya masih nyambung. Tapi kok nyambungnya aneh ya? Kok angkanya gede banget. Kalau misalnya avometer ini tanpa hambatan aturan 001, tapi ini gede banget tuh.
731. Kalau pengukuran hasilnya seperti ini, kita buka aja thermal fuse-nya. Kita congkel sedikit supaya gampang dibuka. Kalau susah dicongkel, kita bisa pakai tang seperti ini untuk ngelonggarin jepitannya. Ternyata dia lengket. Nah, ini kita ambil. Kabel tisnya udah terbakar, dia udah putus ternyata. Kita putusin kabel tisnya. Terus coba deh kita lihat thermal fuse-nya dari dekat dengan cara mengulurnya kalau bisa. Ini udah cekung sih, jadi agak susah nih di tesnya karena hasil pengukurannya aneh. Coba kita lepas dulu deh dari sini. Thermal fuse ini kan nyambung ke salah satu kaki elemen rice cooker, jadi kita lepas aja untuk menghindari bias pengukuran. Kita lepas seperti ini. Nah, ini dia nih ujung thermal fuse. Coba kita kasih perup warna merah di sini. Terus perup warna hitam dari avometer digital kita arahin di sini. Kita lihat hambatannya. Tuh. Ternyata bener tadi ada bias pengukuran. Ternyata thermal fuse-nya putus. Kalau gitu langsung aja kita putusin ini thermal fuse-nya. Coba kita dorong. Nah, seperti ini. Tuh kan. Kita bisa lihat dari dekat. Sekarang kita cek dari dekat putus sama enggak dia. Tuh, ternyata dia putus karena kalau nyambung bakal muncul angka seperti ini. Ini putus total. Kalau gitu langsung kita putusin deh. Karena ini kawat, kita mutusinnya jangan pakai tang pengupas kabel, sayang, meskipun bisa sih sebetulnya. Kita pilih tang potong aja kayak gini. Kita putusin di sini. Iya. Ukuran thermal fuse-nya ini adalah 250 volt 10 ampere 172 derajat celcius. Kalau misalnya 172 derajat celcius agak susah carinya, kita bisa pakai yang 165. Pas aku udah bongkar-bongkar tempat thermal fuse aku nemuin satu thermal fuse dan ini ukurannya adalah 135 derajat celcius 10 ampere. Terlalu kecil sih ini sebetulnya. Kita bisa ganti thermal fuse yang lain deh, jangan yang ini, terlalu kecil. Aku nemu lagi nih, nggak tahu ini ukuran berapa. Coba kita lihat dari dekat. Ini ukurannya 165 derajat celcius. Wah, ini baru di pas banget nih thermal fuse-nya. Ayo langsung kita pasang. Ingat ya, masangnya dijepit, jangan di solder karena dia bakal putus. Panasnya solder itu bisa memutusin thermal fuse. Kurang lebih ngikatnya kayak gini guys, pakai 2 tang. Emang agak susah sih, harus pelan-pelan banget. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Tuh, bentuknya kayak gini. Tuh, hasilnya jadi kayak gini. Bagus kan? Ini kuat banget nih. Sekarang tinggal kita tutup pakai isolator yang tahan panas seperti ini. Ini wajib, karena kalau ini nempel ke bodi, dia bakal korslet. Oke. Terus kita pasang. Kita pasang di tempat semula setelah kita pastikan isolatornya ini terpasang dengan sangat baik. Jangan sampai ada bagian yang nggak terlapisi sama isolator, karena bahaya. Oke. Sebelum kita pasang, kita juga bisa ngetes dulu loh pakai avometer digital seperti ini. Kita cek apakah ini sambungannya udah bagus, udah nyambung lagi dia. Seperti ini.
Tuh kan, ini baru bener-bener nyambung. Tuh, 001. Nggak seperti sebelumnya yang angkanya gede banget sampai 700 lebih. Ini thermal fuse-nya boleh kita pasang di tempatnya semula atau kita biarin dia kayak gini aja, nggak usah ditempelin ke sini. Karena biasanya kalau kita pasang lagi ke tempat aslinya, meskipun dia aman, tapi dia bakal cepat putus. Karena biasanya kalau rice cooker udah pernah mati total karena thermal fuse-nya putus, artinya elemen pemanasnya itu kualitasnya udah berkurang, dia overheat. Oke, kurang sudah cukup. Kita biarin gini aja, nggak usah kita jepit. Sekarang kita tutup. Terus coba deh kita tes stekernya pakai avometer digital. Kira-kira udah normal apa belum? Dan aku berkeringat banget karena gerah guys. Gerah. Ini ya. Coba kita buka dulu. Terus termostatnya atau biasanya orang nyebut otomatis rice cookernya kita tekan dulu pakai obeng seperti ini. Avometernya kita arahin ke skala dioda. Terus kita pencet cook. Tombolnya normal. Sekarang kita tes ujung dari steker ini seperti ini. Ini ya, kalau misalnya nggak nyambung sama sekali, nggak ditekan cook, artinya dia warm, dia bakal muncul angka segini nih. Tapi kalau kita tekan cook, bisa jadi nanti angkanya beda lagi. Tuh, kalau kita tekan cook 106, tapi kalau misalnya udah nggak cook lagi, ke posisi warm, dia bakal ke angka 778 seperti itu. Tinggal final test, kita colokin ke arus listrik 220 volt, kira-kira dia masih bisa hidup normal apa enggak. Udah meleleh nih kayaknya. Apa ini, kita balikin aja ke sini. Coba kita colokin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, lampu warmnya nyala. Sekarang kita tutup. Kita tutup. Kalau misalnya termostatnya nggak ditekan, dia nggak bisa cook kan. Jadi kita tekan terus kita pencet cook tuh. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas kita cabut dari arus listrik 220 volt, kita tes elemen pemanasnya. Udah panas, sembuh deh. Ternyata bukan terbakar penyakitnya. Aku salah denger kayaknya. Atau mungkin orangnya deskripsikan sakitnya ini salah. Mungkin dia overheat, kepanasan gitu, terus gosong nasinya, itu mungkin dianggapnya terbakar. Terakhir, sebelum kita menyudahi servis kali ini, kita balikin lagi skrup yang tadi kita lepas. Ada satu buah, ini dia. Kita harus pasang di sini. Dan kalau misalnya dia nggak pas, berarti sisi skrupnya nggak pas. Agak dimiringin sedikit, baru dia mau masuk seperti ini. Selesai deh, sembuh nih. Rice cooker yang tadinya mati total sekarang udah sembuh total. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Aku mau mandi dulu gerah.